Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Sehat. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Oke, Bapak Buta, Ketua Kelas, Tirto untuk memimpin doa. Pimpin Tirto. Siap, semua siap, doa mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi alhamdulillah kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu lagi ya, belajar lagi. Tapi hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran yang masih baru bagi kita semua, yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak mau mengabsen kalian. Silahkan yang Bapak panggil namanya angkat tangan dan bilang hadir gitu ya. Oke, Alimatul Hana, Hadir. Alfa Mujianto, Hadir. Oke, Elsa Rifati Inayah, oke, Julia Tuzahra, oke, Sahira Rahmat Dani, Hadir, Pak. oke, Tirto Utomo, Ulfa Yayanti, Ulfa Nasari, Ulfi Yayanti. Hadir, Pak. Oke, jadi jadi seperti yang Bapak bilang tadi, hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru, coding dan kecerdasan artifisial. Oke, masih semangat? Semangat semuanya? Kelihatannya belum tidak semangat. Jadi untuk membuat kita lebih bersemangat, kita akan melaksanakan ice breaking terlebih dahulu ya. Kita akan melaksanakan senam, senam singkat. Oke, silakan berdiri semuanya. Oke, bisa musik kemudian atau berdiri. Oke, siap semua, kita akan melaksanakan senam tabulan. Siap semua? Siap? Oke.
sebelumnya kalian pernah dengar yang namanya coding? Pernah dengar yang namanya kecerdasan artifisial? Siapa yang pernah dengar? Ayo. Siapa yang pernah dengar coding? Jadi bapak ngomong kalian nggak dengar. Apa tadi bilang apa? Ya, berarti kalian dengar kan? Katanya belum dengar. Kecerdasan artifisial, tahu? Ya, kalau sekarang itu AI. Ada yang punya WhatsApp, punya HP di sini? Ya, punya HP di atas itu ada tulisan AI. Pernah baca? Ya, AI itu bahasa Inggris. Ya, bahasanya orang barat situ. Artificial Intelligence atau kecerdasan artifisial, bisa dipaksakan juga dengan kecerdasan buatan. Oke, nah jadi apa sih makna atau tujuan kita belajar coding, belajar kecerdasan artifisial itu apa sih? Nah, yang pertama itu murid atau kalian mampu mengenal dan menerapkan konsep pola dan urutan dalam kehidupan sehari-hari serta menyusun langkah-langkah logis atau algoritma untuk menyelesaikan suatu masalah sederhana. Nah, secara ringkasnya tujuan pembelajaran itu kalian bisa memecahkan masalah. Nah, itu dia tujuan utamanya itu memecahkan sebuah masalah. Oke, perhatikan gambar ya, poin-poin di depan. Nah, coding dan berpikir komputasional. Ya. Kalau kalian dengar komputasional itu apa yang kalian pikirkan? Apa? Ulfi, komputasional. Pastinya mungkin kita akan lebih mengira komputasional itu komputer seperti itu ya. Iya kan? Komputasional. Nah, di sini kita akan melihat apa sih itu berpikir. Nah, itu dia. Coding adalah sebuah proses menulis instruksi untuk komputer agar bisa menjalankan tugas tertentu. Oke, ada yang punya HP? Punya semua ya. Punya semua. Pernah buka Google? Siapa yang pernah buka Google? Pernah buka Google semua ya. Pernah nggak di kalian tulis di situ kan ada kolom yang namanya pencarian. Pernah kalian tulis berapa banyak provinsi di Indonesia? Kira-kira dia menjawab atau tidak? Menjawab. Jawabnya apa? Ya, jawabnya itu adalah data yang sudah ada di situ kemudian disajikan. Misalnya ada 35 provinsi di Indonesia seperti itu ya. Misalnya kalian tanya lagi, tulis di situ ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat, misalnya seperti itu. Dijawab atau tidak? Sayangnya tidak dijawab. Kenapa? Tidak ada jaringan wifi ya. Ya, satu-satunya yang tidak bisa digunakan itu karena tidak ada akses internet. Oke ya. Jadi itu bisa digunakan dalam berbagai bidang, teknologi, bisnis, pendidikan, ya kan? Di situ ada contohnya kan, membuat aplikasi, game, website. Ada yang menggunakan game di sini?
artinya kita itu memerintah komputer seperti itu ya, komputer atau handphone kita suruh cari ini, buat ini, nah seperti itu. Nah, apa itu berpikir komputasional? Tadi sudah ada coding, ada komputasional. Komputasional atau bahasa Inggrisnya itu computational thinking adalah cara berpikir logis. Berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah yang bisa dilakukan oleh komputer. Nah, ada di situ dijabarkan komponen utamanya. Yang pertama itu decomposition, memecah masalah. Terus pattern recognition, mengenali pola. Terus abstraction, menyederhanakan. Algoritma, membuat langkah-langkah solusi. Algoritma, ya, algoritma sering kita dengar. Nah, jadi berpikir komputasional itu adalah berpikir secara logis. Ya, tujuannya apa? Ya, untuk memecahkan atau menyelesaikan sebuah masalah. Komputer, handphone, kemudian jaringan internet itu kan terwujud karena ada sebuah masalah. Kalian dulu ya, orang tua kita, misalnya ayah kita kerja di Jawa atau di Kalimantan, misalnya seperti itu. Bagaimana cara kita bisa berkomunikasi dengan orang tua kita? Jangan dulu, zaman orang tua kita dulu pakai surat. Berapa hari surat itu dari misalnya dari kita Bangko sampai ke Kalimantan berapa hari? 1 bulan. Iya, kalau suratnya tidak hilang ya. Kalau suratnya hilang, terus diisi sama surat baru lagi. Nah, itu mengirim surat. Terus ada di kantor pos itu namanya wesel. Nah, misalnya orang tua kalian merantau kerja terus ingin mengirim uang melalui wesel, lama prosesnya. Nah, sekarang bisa WhatsApp, apa lagi? Bisa video call, iya kan? Tidak harus nunggu berbulan-bulan kan? Iya, karena sudah ada teknologi yang mempermudah. Nah, jadi itu tadi kenapa itu semua ada, karena ada sebuah masalah. Nah, jadi kalau kita menghadapi sebuah masalah, kita itu harus jangan menggunakan pola berpikir tetap. Ya, tapi gunakan pola berpikir berubah. Jangan kita menghindari masalah, tetapi kita harus menyelesaikan masalah tersebut. Ya, seperti itu ya. Kemudian lanjut. Nah, menurut kalian penting apa tidak? Mengapa penting? Ya, yang pertama itu melatih logika dan pemecahan masalah. Terus meningkatkan kreativitas dan efisiensi. Terus bekal keterampilan abad 21. Ya, cocok untuk semua bidang, bukan hanya IT. Ya. Jadi bukan orang yang ahli komputer yang ini, yang penting tentang berpikir komputasional ini, tapi semua bidang. Lanjut, ya. Jadi berpikir komputasional itu berpikir secara runut, berpikir logis secara runut. Oke, Ulfi, kalian sama seperti itu, lupa aja lah itu.
yang Bapak tanya, Ulfa, kamu ke sekolah bisa kamu ceritakan bagaimana proses kamu dari rumah ke sekolah? Bangun, sudah bangun? Mandi, sudah mandi? Ganti pakaian, terus sarapan, terus berangkat sekolah. Nah seperti itu ya. Kalau dalam pelajaran agama ya secara tertib ya, dari awal sampai akhir. Itu namanya berpikir komputasional. Oke, contohnya di situ masalahnya apa? Indikat gigi. Decomposition. Ya, decomposition. Ambil sikat, buka pasta, gosok gigi, berkumur. Oke. Recognition. Urutan ini dilakukan. Bisa kalian gosok gigi dulu baru buka pasta? Ya, bisa. Bisa kalian berkumur dulu baru itu buka ambil sikat? Tidak berurutan. Oke, abstraction. Fokus pada proses penting. Ya, abaikan warna pasta. Ada yang pakai pasta, ada yang pakai pensil. Ya, tidak penting ya. Yang penting adalah sebuah proses. Terus algoritma itu tuliskan langkah-langkah seperti instruksi robot. Ya, robot itu maksudnya yang ada di sistem komputer. Oke, hubungan coding dan computational thinking. Ya, apa sih hubungan antara coding dan computational thinking? Apa hubungan antara coding dan computational thinking atau berpikir computational? Oke, coding adalah alat untuk menerapkan berpikir komputasional. Saat coding kita menuliskan algoritma dan logika. Oke, berpikir komputasional membantu kita menulis kode yang efisien. Oke, jadi ini contoh ya. Contoh dari ya. Terus pembelajaran coding ya, Scratch, visual. Pernah nonton itu film animasi? Pernah ya. Itu masuk dalam kategori Scratch. Terus ada Python, bisa dibaca, cocok untuk pemula. Terus ada coding, Tinkercad. Ya, ini adalah contoh proyek atau coding sederhana. Contoh proyek coding sederhana. Game, tebak angka, kalkulator sederhana, program, cetak bintang, animasi, ya, itu Oke, ada pertanyaan? Tidak ada.
jadi secara umum berpikir komputasional tadi apa? Apa? Berpikir logis secara umum. Tujuannya itu apa? Memecahkan masalah. Oke, ini tips belajar coding. Ya, tips belajar coding itu mulai dari yang jangan yang ribet. Terus praktik, ya di tahun ini harus lebih besar dari teori. Ya, jadi talk less, lebih banyak bekerja daripada ya berbicara. Terus belajar dari kesalahan, debugging, gunakan sumber gratis, YouTube, akademi, ya. Ya, pernah dengar chat GPT? Pernah dengar chat GPT? Pernah? Pernah. Jawabannya dia barusan buka dari chat GPT. Ya. Oke, chat GPT itu ya salah satu perangkat untuk membantu kita. Kalian misalnya punya berapa? Nah, di situ kita tulis ya cara membuat gambar gunung itu namanya coding ya. Perintah kita yang kita tuliskan ke komputer. Nah, di situ terus dijawab sama tools. Yang pertama itu menggambar gunung secara manual, langkah-langkah yang di situ ya. Nah, seperti itu dijelaskan secara detail ya. Itu terserah
Shopee 99 Super Shopping Day Midnight Sale. Hingga 2 kali. Ada tiap 10 menit diskon 90%. Oke, kalian simak penjelasannya. Jadi liburan kali ini kakak beradik Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Bro, akhirnya kita sampai di desa Eyang. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Wow, udaranya seger banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Raja beresin buku-buku di Radia. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapatnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya cari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah makan aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. sudah menurut tadi. Ya, jadi dari video itu apa yang bisa kalian simpulkan? Apa yang bisa kalian dapatkan dari video tersebut? Ya, dari video itu ada berapa orang tadi di situ? Ya, mereka ngapain? Ya, katanya mereka liburan kan? Ya, terus yang pertama mereka ngapain? Membersihkan rumah Eyang, ya kan? Terus setelah membersihkan rumah Eyang, mereka ngapain? Mancing. Setelah mancing, mengambil buah mangga. Setelah itu membuat jus mangga. Oke, dari video itu kita bisa mengambil kesimpulan ternyata berpikir computational itu ada 4 bagian. Yang pertama tadi decomposition, ya kan, memecahkan masalah yang besar menjadi masalah yang jamin, guys.
Nah, di sini dituliskan langkah-langkah ya. Ini contoh salah satu dari artificial intelligence. Hi everyone, it's Zoe from the Scratch team, also known as Zinnia. Today I want to show you how to make a jumping game in Scratch. By the end of this tutorial, you'll be able to make a game like this one, where you have a character jumping over moving obstacles. We'll do this in 5 steps. Make your character jump, make a moving obstacle, stop the game, add more obstacles, and keep score. Let's get started. So first, let's pick a character and make a jump. You can pick any character you want. Nah, ini I namanya will secret ya. Chick. Ya, And let's also choose a background. nanti I'll use the blue sky. To make the character jump, ini untuk kedepannya nanti ya, kita akan belajar bagaimana cara membuat game seperti ini supaya apa ya, belajar kita nanti lebih berkembang. words, we can use this block, change y by 10. And if we make it repeat that 10 times, it'll go up really high. Now, we also want it to come back down. To do this, we can change y by -10. And let's put that in repeat loop too. Nice. It would be Ya, jadi kedepannya kita akan belajar menggunakan itu ya, laptop masing-masing ya. Ya, kembali ke pelajaran ini yaitu berpikir komputasional. Mana berpikir komputasional ya? Nah, jadi kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Oke, coba dihitung. Coba silakan mulai dari kita, silakan berhitung. Banyak kan? Udah senang tadi masuk pasti lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 4, nah, oke, 2, 5, 8, benar ya itu kan? Apa namanya? Sudah nonton itu kan animasi kan? Ya, jadi kalau di rumah misalnya kalian bagi tugas, misalkan rumah. Kalau di sekolah kalian bagi tugas menyelesaikan tugas kelompok mata pelajaran misalnya. Kalau di itu di masyarakat ya tulis apa namanya tadi kayak ngomong kayak gitu, tuliskan gitu ya. Tuliskan tahapannya. Misalnya yang pertama seperti ini baca apa terus kedua ya seperti itu ya. Iya. Ada yang sudah selesai? Sudah selesai boleh ambil ke depan. Perkenalkan nama kalian, nama kelompoknya. Ya, tulis dulu. Berpikir komputasional itu apa? Berpikir komputasional tadi apa? Berpikir logis dan berunut untuk memecahkan masalah. Sudah, Tina, tulis kan kamu di mana? Di sekolah. Ngapain kamu di sekolah? Kalau berpikir komputasional itu apa? Kan berpikir dulu. Misalnya kamu membersihkan kelas, misalnya kan kamu bagi tugas si telepon ini, si telepon
Yuk kelompok 2 sudah. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2, Bapak minta tampil terlebih dahulu karena waktu kita tidak itu kan tidak panjang. Waktu kita tidak panjang. Ayo kelompok 3. Sudah kelompok 2? Ya. Boleh tampil. Boleh tampil kalau kelompok 1, kelompok 3. Belum. Sudah bisa. Selesai ya kelompok 2. Silakan tampil ke depan di sini. Perkenalkan nama. Nanti aku dulu ya. Berpikir komputasional itu apa? Sudah? Kita belajar coding ya, itu dasarnya artifisial bukan belajar bahasa Inggris. Ya perhatikan kelompok 1 dan kelompok 3 perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Bernama Zahra, Ulfa, Ulfi. Akan menjelaskan dan berpikir komputasional di rumah. Rasional di rumah. Membersihkan halaman rumah dan menyapu halaman. Membersihkan kamar dan mengepel lantai. Sudah. Cuma gitu. Ya, jadi berpikir komputasional di rumah, kalian berbagi tugas seperti itu. Ya, jadi terus Zahra apa ini? Mengepel lantai. Terus hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti apa? Rumah kalian menjadi bersih. Iya. Oke, jadi masalahnya itu rumah kalian kurang bersih. Terus kalian melakukan berpikir komputasional dengan cara membagi tugas. Komposisi berarti ya, membagi tugas. Masalahnya besar jadi masalah yang kecil. Si Ulfi
menyapu halaman, si Zahra mengepel, si Ulfa menyapu kamar. Hasilnya rumah menjadi bersih. Oke, terima kasih. Silakan ditutup diskusinya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya, jadi ini dia kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir seperti ini. Jadi kalian harus fokus kepada 4 bagian dari berpikir komputasional. Yang pertama dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Itu yang harus kalian pahami dulu. Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 3 sudah. Sudah atau belum? Sudah. Sudah. Oke, kelompok 1 silakan maju. Maju. Oke, kelompok pertama berarti ya. Tampil kedua. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Ya. Ini perkenalan namanya siapa? Perkenalan. Zakira Ramadhani. Tomo. Penerapan berpikir. Ya, berpikir komputasional itu apa? Berpikir. Ya. Komputasional di sekolah. Contohnya membersihkan lingkungan sekolah. Dua, bekerja dalam tugas sekolah. Terus Bagi tugas dalam membersihkan lokal. yang membagi tugas membersihkan lokal. Jadi membagi itu harus secara spesifik ya. Nanti ngapain, kira ngapain, contoh ngapain seperti itu ya. Oke, sudah cukup? Ya, silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir, kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan penerapan berpikir komputasional. Nama Alina Ya, namanya siapa? Ali. Alina Terhana. Wilhana. Alfabianto Elsari Putri. Saya akan menjelaskan ke komputasional di lingkungan masyarakat. Ya. 1. Berbagi tugas membersihkan lingkungan masyarakat. Mengumpulkan warga
bersama, belajar kelompok tentang penerapan berpikir komputasional. Nah, jadi seperti yang Bapak bilang, ini adalah pelajaran baru. Nah, di awal ini Bapak cuma memperkenalkan tentang apa sih itu materi komputasional, apa sih itu materi komputasional, terus bagaimana penerapannya di masyarakat, ya kan? Bagaimana kita menerapkan berpikir komputasional itu. Nah, jadi untuk ke depan itu ya sama seperti yang Bapak tadi jelaskan, kita akan belajar ya mengenai contoh-contoh ya, kayak tadi animasi seperti itu kan, video bagaimana membuat prompt yang bagus. Nah, jadi pada hari ini kita belajar tentang ya apa sih itu berpikir komputasional. Oke, ya di akhir atau penghujung pembelajaran ini Bapak akan melaksanakan itu ya, penguatan berpikir komputasional. Jadi apa tadi? Secara umum apa tadi? Berpikir logis, ya, berpikir logis dan runut. Untuk apa tujuannya? Memecahkan masalah. Ya, jadi pembelajaran ini ya intinya itu satu. Ya, kita itu bisa memiliki pola pikir supaya masalah itu bisa dipecahkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu jangan pernah berpikir bahwa masalah itu sulit. Ya, bahwa masalah itu sulit. Kita itu harus berpikir bahwa masalah itu akan selesai jika kita memecahkan masalahnya. Dan masalah itu tidak akan selesai kalau kita meninggalkan masalah tersebut atau menghindari masalah tersebut. Oke, berpikir komputasional. Tadi ada beberapa bagian tadi. 3 atau 4? 4 atau 3? 4. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Itu kan itu contohnya itu Tirto. Yang pertama tadi apa? Hah? Yang pertama itu dekomposisi. Ya, membagi masalah itu menjadi detail yang lebih kecil. Terus yang kedua apa? Self recognition, pengenalan pola. Misalnya kalau kalian di sekolah, polanya seperti ini. Cara membersihkan kelasnya itu seperti ini. Polanya kalian ikuti. Terus yang ketiga apa? Abstraksi, mengabaikan hal yang tidak penting. Terus apa? Mengabaikan hal yang tidak penting. Terus fokus kemana? Ke masalah intinya ya. Ya, terus yang terakhir algoritma. Nah, setelah itu algoritma itu apa algoritma? Menyusun langkah-langkah pemecahan masalah. Ya, sama seperti itu tadi, kayak video itu tadi kan. Nah, di video itu tadi kan kalian udah itu kan, udah dikasih tahu
self recognition, terus abstraction, terus algoritma. Ya, jadi itu merupakan bagian-bagian penting dari apa? Dari berpikir komputasional. Oke, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Yakin? Gak ada yang bertanya. Kalau kalian tidak bertanya, apa yang bertanya? Pilih semua. Pilih ditanya atau bertanya? Oke, silakan perwakilan kelompok menyampaikan refleksi. Refleksi ya, maksudnya itu pembelajaran hari ini apakah kalian senang atau tidak, seperti itu. Apa alasannya? Kelompok 1, mana kelompok 1? Oke. Ketuanya tadi siapa? Tito. Oke, Tito silakan sampaikan refleksi mengenai hari ini. Sangat seru sekali. Kenapa seru? Karena mikir senamnya itu yang seru. Nah, pembelajarannya kenapa? Senang dengan pembelajarannya. Oke, kelompok kedua. Silakan sampaikan refleksinya. Komputasional. Oke, menurut kelompok kedua bermanfaat atau tidak? Kelompok ketiga. Senang. Kenapa senang? Senang-senang tadi. Senang. Komputasional. Oke ya. Mudah-mudahan pelajaran hari ini ya bisa memiliki manfaat yang positif untuk hari ini dan selanjutnya. Jadi untuk kedepannya kita nanti akan ya, jadi selama semester ini ya kita secara rutin seminggu sekali akan belajar tentang ya coding dan kecerdasan buatan. Jadi selanjutnya kita akan mengenali bagaimana cara membuat gambar, membuat pola, membuat apa itu namanya animasi. Ya, tidak harus langsung bisa ya. Tapi ya tadi apa tadi tips belajar kecerdasan buatan tadi apa? Belajar dari hal yang sederhana, mulai dari yang sederhana. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, kalau tidak ada, silakan ketua mungkin